ataupun dengan siapapun kita berpartner, keluarga, teman ataupun sahabat, itu memang MOU ini memang sangat penting. Iya, termasuk keluarga juga sama, karena kadang-kadang terus akhirnya keluarga yang rukun tapi karena punya bisnis bareng malah jadi berantem seperti itu. Ya. Jadi gini, biasanya kalau bisnis itu ketika profit bagi hasil lancar itu tidak akan ada masalah. Tetapi begitu bisnis itu mulai Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm. Hari ini kita akan membahas mengenai berpartner dalam memulai bisnis peternakan. Jadi kita dalam podcast kali ini tidak membahas mengenai ternak lagi, tapi podcast kali ini edisi khusus kita membahas manusia atau orang-orang yang menjalankan di peternakan seperti itu. Jadi di beberapa edisi ke depan mungkin kita akan banyak berbicara tentang ini seperti itu. Ya, dan kita masih bersama dengan Ibu Vita Krisnadewi selaku owner dari Sinatria Farm. Dan kita akan ulik banyak mengenai ini dengan beliau. Selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? pagi Bara, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk podcast edisi kali ini kita akan banyak membahas mengenai manusia lagi. Jadi manusia yang menjalankan peternakan, terutama banyak teman-teman di luar kan juga ingin membangun peternakan bersama temannya, berpartner dan bekerja sama. Nah, itu kan kira-kira plus minusnya seperti apa, terus kendalanya seperti apa, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan saya akan seputar tentang itu. Nah, mungkin untuk yang pertama itu dalam memulai usaha peternakan itu sendiri saja kan banyak yang dipersiapkan ya Bu. Nah, dengan berpartner, apakah langkah awal itu yang paling utama, fondasi dasar itu sebenarnya apa? Yang paling utama sebenarnya adalah niat yang sama. Jadi bagaimana kita membangun visi yang sama dengan orang yang akan berpartner dengan kita. Karena kalau kita tujuannya beda, nanti yang lainnya juga akan berbeda. Jadi pertama kita harus cari partner yang tepat. Jadi, partner yang tepat ini akan meminimalkan lebih banyak sekali masalah di masa depan. Jadi mungkin 50% masalah itu dari visi yang berbeda. Nanti setelah itu yang kedua biasanya hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berpartner itu adalah bagaimana kita membuat kesepakatan yang sama gitu ya. Jadi setelah visi kemudian kita buat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Biasanya kan gini, ada partner itu macam-macam kan. Sama-sama nggak punya aset, tapi punyanya sama-sama uang. Itu mungkin bisa jadi kalau yang seperti itu lebih mudah dibandingkan dengan yang ada yang punya aset, ada yang tidak, kemudian ada yang punya uang. Misalnya saya punya lahan nih, kalau mau pakai bisa pakai lahan saya. Nah, diawali dengan mudahnya seperti itu, nanti kadang-kadang diakhiri malah justru dengan saling tidak ada kesepahaman lagi gitu. Nah, makanya harus ada kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal itu apa? Biasanya kalau kita menyarankan kalau di private class itu kan kita membuat financial plan nih. Nah, semuanya kan kita uangkan. Jadi misalnya ada orang yang punya lahan, ini dianggap sebagai aset, ini berapa dirupiahkan, sehingga dia nanti masuk dalam komponen modal. Ketika kita ada pembagian hasil dan sebagainya itu menjadi hitungannya jelas rupiahnya. Jadi misalnya lahan ini ternyata dia 10% dari total modal, berarti dia dapat bagiannya adalah 10% kan begitu, dibandingkan dengan saya punya lahan nih misalnya 1000 meter, merasa bahwa seakan-akan lahan 1000 meter itu sudah menjadi 50% dari modal awal misalnya. Yep. Nah, itu nanti biasanya kedepannya terus akhirnya yang punya modal banyak ini, wah enak banget ya cuma punya lahan segitu, saya ternyata harus bikin kandang dan bikin nggak sebanding, saya seperti itu. Makanya kesepakatan di awal ini wajib seperti itu. Nah, berarti kan perlu adanya MOU tertulis ya Bu, hitam di atas putih, itu memang diperlukan ya, meskipun itu kan kadang berpartner dengan orang yang dekat itu. Tidak hanya MOU tertulis, bahkan dinotariskan gitu. Jadi kesepakatan itu memang ada dasar hukumnya, sehingga ketika di kemudian hari misalnya nanti
ada perbedaan pendapat, itu jelas gitu. Siapa menuntut siapa itu ada dasar hukumnya. Kalau kita nggak ada perjanjian apapun, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Perjanjian yang tidak berlandaskan hukum ya, tidak disahkan oleh hukum kan hanya sekedar materai kan nggak ada penguat apapun sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa sejak di awal itu perjanjian jelas. Makanya kalau saya kan kayak contohnya lahan sewa ya mending sewa sekalian gitu. Jadi itu masuk dalam komponen modal, tidak kemudian udah pakai aja lahannya enggak gitu. Kita dengan desa aja kan begitu kan. Jadi bukan bagi hasil tapi saya sewa lahan saja. Lahannya saya sewa sehingga nanti setelah itu ketika desa mendapatkan sesuatu dari kita itu bukan bagian dari bagi hasil tapi bagian dari bagaimana kita berbakti pada desa saja tapi bukan merupakan bagi hasil. Jadi memang sangat penting ya, meskipun dengan siapapun kita berpartner, keluarga, teman ataupun sahabat, itu memang MOU ini memang sangat penting. Iya, termasuk keluarga juga sama, karena kadang-kadang terus akhirnya keluarga yang rukun tapi karena punya bisnis bareng malah jadi berantem seperti itu. Ya. Kan beberapa edisi private class itu kan banyak orang yang ikut private class Sinatria kan dia berdua. Meskipun untuk membangun satu usaha yang sama. Kemarin ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Pati, itu kan juga berdua untuk menyusun satu peternakan. Itu memang sangat penting ya. Jadi untuk menjalani bisnis yang sama itu tidak harus salah satu yang belajar, tapi memang dua-duanya harus paham dan harus belajar. Ya. Nah untuk selanjutnya untuk memilih partner ini, jadi apakah itu boleh kita pilih berdasarkan kedekatan emosional, baik sahabat maupun keluarga terutama, atau yang paling utama adalah visi tadi? Lebih ke visi kalau saya, karena kalau apalagi kalau keluarga ya, bisnis keluarga itu bisnis yang paling rentan gitu. Paling rentan itu karena apa? Karena kita sudah sama terlalu dekat ya. Kita kan dekat, kalau sama keluarga kan dekat. Jadi kadang-kadang rasa wah udahlah nggak apa-apa lah atau sekedar minta maaf dan sebagainya. Nah itu tetap harus ada tadi ya MOU kalau memang mau keluarga gitu. Tapi pada dasarnya siapa yang perlu kita ajak? Misalnya kalau kita makanya saya kurang modal nih misalnya, atau ada orang lain yang mau joinan dengan kita nih, maka yang penting adalah visi yang sama dulu. Ini kita mau bangun apa? Apakah hanya sekedar peternakan saja ataukah kita ada visi yang lain? Kalau misalnya mau profitnya berapa? Seberapa besar? Kira-kira peluangnya seperti apa? Yang lebih menguasai nanti dia akan presentasi pada orang yang kurang menguasai. Kemudian yang kurang menguasai ini berusaha untuk belajar ke pihak lain. Jadi dia ambil second opinion kan. Misalnya saya sama Bara nih. Saya sebagai orang yang paham hitungan-hitungan nih misalnya. Terus Bara misalnya awam nggak paham tentang peternakan. Ya Bara jangan nelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Bara perlu belajar dari peternakan yang lain. Kemudian benar nggak ini presentasi dari saya, walaupun saya misalnya teman dekatnya Bara misalnya, kan tetap harus kita ada second opinion untuk benar-benar ini real atau tidak gitu. Jadi tidak di awal kita semangat karena hasil presentasi dari teman kita, padahal ternyata itu kalau misalnya benar-benar kita lakukan, oh ternyata nggak real sebenarnya gitu, itu nggak masuk gitu, terlalu angkanya terlalu bombastis misalnya. Karena kan kadang-kadang gini ya, kita ada orang yang entah itu nonton YouTube, entah itu ikut pelatihan di mana yang di situ isinya motivasi misalnya kan beda dengan, makanya kita selalu di Sinatria Farm selalu menyampaikan bahwa kita bukan motivator, kita ini pendamping peternak, kita bukan motivator. Kalau motivator, ayo kita beternak domba itu menguntungkan, beternak domba itu asik, kan kita tidak seperti itu. Tapi kita dari awal real, ini loh peternakan domba itu seperti ini. Nah tapi kan ada misalnya ya, ada orang yang misalnya berkunjung ke sebuah peternakan, kemudian dia ditunjukkan adalah hal-hal yang luar biasa, spektakuler, maka kemudian dia pulang semangat, kemudian dia mengajak temennya. Artinya kan informasi yang dia bawa itu adalah dari tadi motivasi dari pihak luar. Nah maka yang diajak ini, yang dia tidak memahami ini, dia usahakan belajar atau cari second opinion dari pihak lain seperti itu. Itu kalau tadi ya, bagaimana caranya kita memilih orang yang
akan diajak berpartner dengan kita. Yang jelas adalah kesamaan visi. Setelah kesamaan visi, nanti kita baru membahas tentang langkah selanjutnya. Jadi misalnya nih, kita mau profit, langkahnya apa? Itu harus jelas di awal. Jadi jangan ini pokoknya nanti kita akan menghasilkan seperti ini, terus kita membutuhkan dana sekian. Kita sebagai investor, oke, kita punya uang, kita investasi ke sana. Tapi kita tidak tahu bahwa nanti prosesnya akan seperti apa. Jangan gitu. Jadi kita ikut membahas apa yang akan dilakukan ini sampai tuntas, sampai roadmap. Kalau perlu di setiap tahapan itu jelas laporannya jelas gitu. Karena kan itu menggunakan dana kita gitu. Jadi memang harus semuanya transparan, semuanya juga jelas akadnya di awal seperti itu. Tapi memang sah-sah saja ya Bu sebenarnya kalau kita memilih partner dengan ada yang hubungan emosional tadi, keluarga, sahabat itu, asalkan tadi sama-sama memiliki visi yang sama. Dan ada MOU. Dan ada MOU. Dan itu keduanya itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika sudah berjalan bisnis ini, ketika sudah berjalan berpartner, pasti kan ada naik turunnya. Nah, mungkin tanda-tanda apa menurut Bu Vita itu yang bisnis ini mulai tidak sehat, partneran ini mulai tidak sehat itu ketika muncul tanda-tanda seperti apa? Muncul tanda lelah biasanya. Jadi gini, biasanya kalau bisnis itu ketika profit, bagi hasil lancar itu tidak akan ada masalah. Tetapi begitu bisnis itu mulai bergeser ya, mulai enggak lancar. Jadi biasanya setiap tanggal sekian mesti ada laporan. Kok ini tidak ada laporan? Itu harusnya kita segera cross check. Jadi jangan sampai mungkin terlambat karena apa. Tapi kok 2 bulan berturut-turut misalnya kan. Nah, ini harusnya kita tidak membiarkan. Makanya kita investasi dimanapun, yang terutama di UMKM ya. Ini harus pengamatan kita itu atau monitoring kita itu harus benar-benar kuat. Kalau enggak ya nanti uang bisa hilang tanpa jejak gitu, karena kesalahan kita sebenarnya yang kita berinvestasi di tempat yang kita sendiri memang tidak memonitor itu gitu. Sehingga apa tanda-tanda ini sudah mulai enggak sehat? Ya tadi transparansinya sudah mulai berkurang. Jadi pelaporannya gitu ya itu sudah mulai berkurang. Kemudian keterbukaannya juga sudah mulai berkurang. Keterbukaan kalau tadi transparansi kan dalam hal pelaporan kinerja. Nah, ini kalau keterbukaan itu dalam hal misalnya dalam hal permasalahan-permasalahan yang sangat penting ya, mendasar, itu sudah tidak lagi dikomunikasikan. Jadi komunikasi sudah mulai nggak lancar, itu juga tanda-tanda yang harus kita waspadai gitu. Jadi kalau bisa usahakan punya forum khusus yang dia bisa setiap hari, setiap saat itu kita bisa menanyakan progres pekerjaan seperti itu. Jadi memang komunikasi dan hubungan baik itu juga harus direkatkan lagi ya. Soalnya kan memang banyak teman-teman yang berpartner dalam dunia peternakan itu kan banyak sekali, dan banyak juga yang gagal, bukan banyak yang berhasil, mungkin banyak juga, cuman kan banyak juga teman-teman yang mengalami kegagalan akan itu kan masalah-masalahnya kan mungkin yang Ibu sebutkan tadi. Nah, tapi apakah ada faktor yang mungkin itu selain Ibu yang sebutkan tadi yang membuat itu pecah juga? Contohnya seperti sudah mulai ada orang ketiga. Maksudnya orang ketiga di sini adalah katakanlah ada pasar yang tidak bisa dibicarakan dengan partnernya tadi, atau seperti apa itu juga menimbulkan perpecahan juga. Ya tadi hal mendasar yang tidak terkomunikasikan tadi kan. Jadi sudah mulai kok sembunyi-sembunyi misalnya kayak gitu ya. Entah itu ada pendapatan lain, entah itu ada relasi yang lain, bahkan bisa jadi akan ada tambahan investor yang lain kok tidak dikomunikasikan. Nah, itu jelas sudah fatal kalau seperti itu kan. Jadi memang kalau dalam hubungan bisnis itu ya, itu komunikasi itu memegang peranan paling besar. Jadi keterbukaan, informasi, transparansi itu harus dilakukan. Dan kita kalau misalnya kita tidak mendapatkan itu ya kita harus mengejar. Kalau enggak ya nanti tiba-tiba uang kita hilang, jangan
jangan nyesel, padahal sebenarnya kan itu proses, tidak terus tiba-tiba uang hilang kan, mesti ada prosesnya tapi kita tidak menyadari kan. Bocor halus. Ya, bocor halus. Dan itu apakah faktor utamanya biasanya tentang uang, Bu? Mulai retaknya partneran ini. Seringkali begitu, seringkali tentang uang, terus kemudian seringkali kembalinya karena berpartner itu kan karena apa sih sebenarnya? Biasanya kan karena memang permodalan ya kan. Nah kalau kita bicara permodalan kan mesti nanti kaitannya dengan pembagian hasil gitu ya. Nah kalau sudah pembagian hasil yang dibagi apanya kan uangnya kan. Kalau aset ya kalau tutup ya nanti bagi aset. Tapi kalau masih berjalan kan biasanya pembagian keuangan gitu. Makanya harus transparan tadi, laporan rutin. Kita ada di Sinatria itu kan ada Sinatria Apps itu ya. Itu kan salah satu sarana yang kita buat agar ketika seseorang berpartner itu dia bisa real time, bisa memantau. Oh hari ini ternyata ada pengeluaran ini kan langsung terlihat di aplikasi. Oh ada pembelian ini nih, langsung kelihatan di situ. Saldo berapa di perusahaan langsung kelihatan di situ. Nominalnya kan langsung keluar. Jadi seseorang yang misalnya mereka berpartner dengan dia punya Sinatria Apps itu, mereka jadi tahu sama tahu. Kecuali tidak diinput. Pemasukan ataupun pengeluaran tidak diinput kan begitu. Tapi itu sangat meminimalkan. Jadi meminimalkan seseorang yang misalnya nggak sempat nanya, itu bisa lihat di aplikasi, gitu kan. Apakah bisa disiasati untuk kecurangan? Bisa aja, sembarang bisa disiasati untuk kecurangan. Tapi itu meminimalkan ya. Jadi seorang owner juga dia bisa memantau pekerjaan dari jauh ketika dia ada aplikasi itu. Itu meminimalkan gitu ya. Nah mungkin kan Ibu sendiri kan sudah memiliki banyak alumni ya. Banyak alumni yang mungkin memiliki kasus yang sama, ataupun dari pengalaman Ibu sendiri menghadapi bisnis peternakan domba ini kan pasti banyak menghadapi hal-hal seperti ini, karena memang banyak sekali teman-teman yang memulai peternakan dengan berpartner seperti itu. Nah mungkin apa pelajaran paling berharga yang bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya ini terkait ketika sudah mulai tapi gagal di tengah jalan tadi? Biasanya faktornya kan karena apa ya? Tidak adanya kesepakatan di awal tadi. Jadi kesepakatan di awal itu apa saja sih? Itu nanti bisa kita bahas gitu, biar di private class gitu ya. Misalnya kita sudah selesai masalah modal, permodalan itu sudah selesai. Setelah permodalan, kemudian kan kita permodalan selesai, kemudian sampai roadmap selesai. Setelah itu kan kita bahas tentang bagaimana manajemen operasional. Nah ini besarannya berapa, kemudian mau ada pemasukan dari mana. Ini kalau tidak dibahas di awal juga, itu biasanya nanti jadi ramai di belakang. Apalagi kalau kita dari awal memang tidak jelas kan, aset nggak jelas ini punya siapa. Kalau pembelian misalnya kita ada Sinatria Food misalnya, Sinatria Food membeli 1 unit alat pembuatan bakso sampai press misalnya, sampai ngepresnya. Intinya kalau misalnya ada 2 orang, kemudian yang satu membeli alat, dianggap bahwa itu adalah milik pribadi atau milik perusahaan. Kalau dia dianggap milik pribadi kan berarti nanti misalnya nih, kapan saja dia bisa meminta lagi. Tapi kalau dianggap milik perusahaan, itu bagaimana dampaknya kan begitu. Pembeliannya harus seperti apa kan ada SOP-nya, misalnya kalau dia mau membeli 1 unit alat, maka persyaratannya perusahaannya harus apa, kemudian dia apakah dia harus SNI atau tidak dan seterusnya gitu ya. Dia memenuhi standar dari BPOM dan halal atau tidak misalnya. Nah itu kan ada prosedur-prosedur yang harus diinikan. Makanya dari awal untuk teman-teman yang berpartner, saran saya itu ya selesaikan di awal. Jangan menunggu ada masalah baru kita menyesal gitu. Jadi kalau kita berpartner, selesaikan urusan mulai dari modal, kemudian bagaimana operasional, termasuk market yang akan kita sasar siapa, kira-kira dia akan ada pemasukan berapa dari market kita ini, bagaimana kita menjamin keberlangsungan usaha kita, itu sudah dibahas di awal, selesai di awal. Kalau itu belum selesai, jangan coba-coba memulai berpartner. Mungkin pesan terakhir kepada teman-teman semuanya yang sudah terlanjur berpartner tapi masih belum menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin biar teman-teman yang menonton ini kan
mungkin ada yang sudah memulai berpartner tapi belum aware dengan hal-hal seperti ini. Nah, mungkin pesan dari Ibu seperti apa? Segera perbaiki, mulai dari visi misi, membuat blueprintnya perusahaan itu seperti apa, kemudian membuat profile company perusahaan itu seperti apa, kemudian mulai menata keuangan itu bagaimana, hitung aset dan sebagainya gitu ya, duduk bersama. Setelah itu dibahas sesegera mungkin sebelum ada berbagai macam masalah di kemudian hari. Nanti setelah itu dibuat MOU dan seterusnya. Nah, mungkin itu ya Bu yang ingin saya tanyakan juga, karena memang mungkin beberapa pertanyaan ini juga menjadi kegelisahan teman-teman semua yang sedang berpartner kan, semoga bisa menjadi solusi seperti itu. Mungkin itu teman-teman semuanya. Jadi memang apa yang kita bahas hari ini itu sangat penting. Ini hal yang sangat krusial. Mungkin kalau skala usahanya masih kecil belum terasa, tapi ketika nanti teman-teman sudah scale up ke usaha yang lebih besar, omsetnya juga besar, kan akan menjadi hal yang menjadi bom waktu, akan meletus tiba-tiba dan mungkin akan menjadi dampak yang besar bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap pantengin terus channel Sinatria Academy untuk mendapatkan edukasi seputar dunia peternakan domba, baik dari hulu sampai hilir seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.